Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Iwa yang saya hormati, teman-teman semua, maaf saya terlambat. Saya tadi di jalan, saya bukan Ustadz, nama saya Hani Kristianto, saya perkenalkan. Sebelah saya namanya Mas Dendi Marestia. Beliau baru hijrah 4 tahun. Saya dulu siapa? Saya dulu penginjil. Saya sekolah SD saya Taranganita 4 di Rawamangun, SMP saya Taranganita 5 juga di Rawamangun, SMA saya BPK Penabur, kuliah saya di Ukrida di Grogol, angkatan 93, Elohim angkatan 98, Batu Malang. Yang punya Elohim itu bapak saya angkat di Pecenongan sini, Olimpindo Multifinance. Kemudian dari kecil saya dididik di Yamari, Jalan Garuda 31M, Kemayoran situ. Yamari artinya Yayasan Marturia Indonesia. Kalau dalam Islam, martir itu sama dengan mujahid. Jadi kita dididik jadi martir, nggak cuma saya, ada banyak. Dan seorang Nasrani, khususnya Kristen itu, kita punya kurikulum, makanya sekolahnya sekolah minggu kecilnya, naik, ada sampai kalau di kita ya kayak rohis gini, kayak majelis taklim, dan semuanya di baiat secara nggak langsung, dibina untuk menyebarkan Injil. Mereka mempunyai semangat yang luar biasa sampai hari ini untuk menyebarkan Injil. Semangatnya adalah kalau semua orang bisa kita ajak masuk Kristen, kita ajak masuk Kristen. Nah, apa yang dilakukan ketika itu untuk mengajak orang masuk Kristen? Saya mendirikan Love and Care Ministry di Semarang dan di Mojokerto. Namanya Generasi Singa Yahuda. Terdiri dari beberapa aliran gereja. Ini gereja setiap hari, ini di Mojokerto namanya Gereja Allah Baik. Setiap hari Minggu saya khotbah, ya segini jemaatnya. Ini lantai 1, ini lantai 2. Nah, jadi kalau dibilang hidayah itu dari Allah, benar. Orang semua udah ada, jemaatnya punya jamaah di kita, tempatnya ada. Tapi justru waktu itu saya melakukan pelayanannya, ini namanya Jatim 4. Tulisannya memang ada seperti ini. Setiap akhir tahun saya bawa warga desa banyak yang muslim, di sini banyak yang muslim, jalan-jalan. Kita bagi beras setiap hari Minggu. Kita beri ternak kambing, kita puterin orang-orang nganggur, kita kasih sepasang kambing. Terus kalau sudah punya anak dipindah ke yang lain. Kita kasih sepeda, kita kasih becak, kita kasih les bahasa Inggris, les Microsoft Office, desain grafis, dan bersertifikat PDNK. Kita bikinin tadi itu toilet. Di Jawa banyak toilet seperti ini. Hanya dengan 500-600 ribu jadi seperti tadi. Rumah. Biasanya kalau rumah warga kita bangun seperti ini, warga yang lain akan ikut. Karena kebanyakan orang di Jawa masih kejawen, jadi mereka bisa menggadaikan akidah hanya untuk ingin punya rumah. Walaupun setelah itu mungkin dia beranggapan ya udah, yang penting saya dapat itunya tapi nggak ikut ke gereja lagi. Tapi sekali udah masuk gereja nggak akan bisa keluar, susah. Idrus Sepalus bekerja sama dengan Anak Avanti. Sampai hari ini mudah-mudahan alhamdulillah sudah kita lakukan. Jadi untuk kesehatan kita ada. Jadi kalau hidrosepalus ataupun insya Allah seluruh muslim, kaum muslim yang betul-betul membutuhkan bantuan, kalau memang tidak ada yang belum ada, maksudnya bukan tidak ada, kita akan ada. Kami akan bergerak untuk itu. Dan Allah sendiri yang akan menolong kita. Alhamdulillah. Ini orang-orang sakit yang nggak terawat dan dirawat. Ini aktivis, ini Chris John, ini teman saya Dr. Alfian. Jadi aktivisnya saya, Chris John ini kita Kristen Katolik, saya Protestan, ini kita karismatik.
Yang ini kan nggak gitu jelas buram. Ini sekarang jadi istri saya, jemaat saya, tapi nggak ikut. Ada bidan melahirkan gratis, seperti itu yang kita lakukan. Terus nah kalau fotonya mungkin ini tadi ya, ini masih di gereja nih, masih ada nih foto nih, dihapus. Jelas ya kalau di sini ya. Oh ini bisa ada di sini. Ini saya dulu. Oh, ya ini masih mirip saya nggak ya? Ya ini pacar saya namanya Nikita, penyanyi dulu, Natasha Nikita. Ya. Kalau Muslim rata-rata nggak tahu siapa Natasha Nikita, tapi orang gereja tahu. Seperti itu. Terus ini aja. Ini tim saya sama Chris John. Maaf musiknya saya matiin karena lagu gereja. Ini kalau dibesarin dikit kedengeran, tapi nggak bisa. Kita keliling Pak di Semarang. Ini namanya Gereja Jemaat Kristus Injili Petrus Agung. Meninggal bulan Februari pendetanya kemarin. Jadi di sini ini namanya, saya pikir namanya School of Life, sekolah untuk kehidupan. Bapak bisa lihat ini anak-anak cacat semua. Ini ketuanya namanya Priscilla, dia buta dan dia paham Injil. Ini Fandi. Nanti kita lihat apa yang mereka lakukan. Ini anak-anak jalanan. Setiap hari Minggu, tapi sudah berkurang. Mereka ada di Simpang 5 di Semarang. Nyanyi sambil ngajak yang lain. Kita kumpulkan mereka di satu tempat untuk kita kasih sekolah, kita kasih susu, kita kasih bantuan semuanya. Tim saya nggak banyak, ini sebenarnya kelihatan tim saya berapa orang. Ya, ini tim saya, ini If, anaknya yang punya jarum. Ini Mega, istrinya Chris John. Ini kita sampingnya, saya, Chris John, Steve yang punya perumahan di Semarang. Ini adiknya Chris John sama kakaknya Chris John, Reta sama Christina. Lebih kurang seperti itu aja, kegiatannya lebih kurang begini. Lebih kurang sama kegiatannya. Satu lagi aja. Jadi kalau Bapak banyak dengar, Bapak Ibu banyak dengar KKR menyembuhkan orang, ini saya nyembuhin diri sendiri. Cepetin aja ya. Ini. Penutupnya di sini. Ini khotbah terakhir saya. Nah, ini saya bilang maju yang saya juga ketika di gereja saya jual pabrik, rumah, mobil.
untuk bantu mereka semua. Jadi setiap dapat uang kita balikin lagi uangnya. Ini saya suruh maju. Maju semua seperti itu, lebih kurang. Jadi saya kadang-kadang kemarin-kemarin masih berpikir kayaknya nggak mungkin kalau orang yang seperti ini mau masuk ke Islam. Kenapa saya masuk Islam? Saya sendiri sampai sekarang nggak habis pikir, tapi yang pasti berpikir. Nanti saya jelaskan sedikit. Sebetulnya ada satu kalimat yang saya pakai untuk dakwah setelah masuk Islam adalah ya ini tadi, Ali Imran 64, bahwa sesungguhnya ada satu kalimat yang sama antara kita dengan mereka, bahwa kita hanya menyembah satu Allah, dan mereka bilang satu saja. Kuncinya di sini, kuncinya. Hari ini banyak orang yang we know that some people have a wrong idea about Islam, rahmatan lil alamin. So we must to show them the true Islam. Kita tunjukkan Islam itu apa ke mereka. Kita tunjukkan kalau ini saya kasih lambangnya, dan ini yang selalu saya ingin banyak orang ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Dan kenapa sih masuk Islam? Ini pertanyaan awal saya. Tidak melalui perdebatan atau saya tidak memakai Injil atau Al-Quran. Yang pertama, hanya agama Islam yang Tuhannya tidak terlihat dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Tunjukin saya satu agama yang dia cuma tulis nama Tuhannya Tuhan gitu. Kalau kita ada Allah. Hanya Islam yang nggak berani bikin gambar dan patung. Nabinya aja nggak berani, apalagi Tuhannya. Nah, Tuhannya seperti apa? Zat yang kita nggak tahu. Pencipta tidak tahu, yang diciptakan tidak tahu seperti apa penciptanya. Yang kedua juga agama Islam yang tidak pernah melukiskan wajahnya nabinya. Bahkan sahabatnya tidak dilukiskan. Jadi kalau saya sempat nemuin, saya bingung gitu. Dia bilang itu, ini mukanya Umar bin Khattab kayak gini, ini mukanya yang lain begini. Siapa yang, dari mana buktinya? Karena yang pernah melihat wajah mereka sudah nggak ada. Yang tadi saya bilang keajaiban, alhamdulillah saya sengaja bareng Mbak Ajak, Mas Dendi. Saya belum lama kenal juga. Ketika saya sholat di masjid, saya lihat ada yang azan kok suaranya bagus. Saya datang, terus yang komat bukan dia, terus loh, buta rupanya waktu itu subuh. Dan sering saya selidiki, saya datang kenalan, rupanya dia hafiz Quran. Dan inilah keajaiban Islam. Tunjukkan saya umat agama lain yang sehat, yang nggak usah buta, yang hafal kitab sucinya sendiri. Kalau di Islam, insya Allah ya hafiz Quran yang saya kenal cukup banyak, dan ini memang kita mau ketemu yang lain, jadi saya beri jalan. Dan inilah keajaiban Islam. Mas Dedi hijrah 4 tahunan ya Mas ya, 4 tahunan, 4 tahun sekarang hafiz, bukan dengan membaca, mendengar, karena tidak bisa melihat. Dan dulu melihat, dulu anak band. Dan rasanya buta gimana Mas? Gimana rasanya jadi orang buta? Marah sama Allah? Penuh dengan teka-teki. Bersyukur? Alhamdulillah. Saya waktu itu nanya Mas Dendi, gimana rasanya melihat jadi tiba buta, kok Anda malah hafalin Al-Quran? Karena saya banyak orang ketimpa musibah sedikit, dia malah marah sama Allah, marah sama Tuhannya. Dia bilang katanya, ya Mas yang dijanjiin surga. Kalau dibutakan apa? 2 mata itu, Mas bilang Menjadikan surga. oh iya. Dan Mas Billy bilang katanya kalau Allah, saya ikhlas ridho dengan dijannah. Dan dia nggak berhenti di situ, dia hafalin Al-Quran. Insya Allah cita-cita saya, doa saya ke Allah, ya Allah jadikan dia ustadz. Karena saya tunjukin satu video sebentar, saya tunjukin satu video ini yang paling sering bikin umat agama lain jatuh. Dan ini belum ada umat muslim yang melakukan. Tapi kita lakukan dengan benar, bukan dengan dasar seperti ini. Assalamualaikum.
Jadi ini dakwahnya, kuncinya. Kaum Nasrani, Bapak lihat dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Namanya Nifujivi. Dan dia ke seluruh negara termasuk Indonesia. Dia pernah memurtadkan orang-orang di Surabaya. Dia hanya bilang, saya cacat, saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya begini. Dia bergasul fikri. Nanti bisa dicari, namanya Nifujivi. Insya Allah sudah ada lebih kurang 7 orang. Ada yang buta, ada yang kakinya putus, ada yang banyak yang cacat seperti tadi terkumpul dan tarawihnya Mas Dendi yang hafiz Quran. Cuman doakan aja, kita sedang cari pondok pesantren atau tempat untuk Mas Dendi belajar Islam supaya ada sanadnya jadi ustadz. Seperti itu. Jadi yang tadi Tuhannya tidak terlihat dan tidak dapat disamakan dengan apapun, hanya Islam. Apinya tidak dapat dilukiskan. Kitab sucinya itu yang menjadi kebanggaan saya, bahwa nggak perlu saya berdebat, tunjukin saya agama kamu yang hafal kitab sucinya. Nggak perlu yang buta, saya punya yang buta, saya punya anak kecil. Saya punya umur 11 tahun Fajar, lahirnya 6 bulan, otaknya rusak, tapi hafal Al-Quran. Dan Islam juga satu-satunya agama yang ibadahnya tidak bisa seenaknya. Kalau dulu saya di gereja, ya hari Minggu, mau pagi boleh, siang boleh, sore juga boleh. Nah kalau kita nggak bisa, subuhnya ditukar siang nggak bisa aja. Ya tetap udah diatur ditentukan Allah dan diteladangkan, ibadah kita diteladangkan oleh Nabi langsung. Dan yang saya dapat ibrohnya, memang ajaib seorang Muslim urusannya. Apa yang kita suka belum tentu baik buat kita. Tapi apa yang kita tidak suka malah bisa jadi baik seperti kita. Kalau Mas Dedi nggak dibutakan Allah matanya 4 tahun yang lalu, dia nggak jadi hafiz Quran hari ini. Bisa jadi masih anak band, masih senang main musik. Dan itu ternyata, oh ini bagus ibrohnya seperti itu. Dan itu ada hadisnya seperti itu. Dan jika dia ditimpa musibah maka dia bersabar. Bersabar itu kebaikan. Jika dikasih kesenangan, dikasih istirahat, kita malah bersyukur. Dan akhirnya setelah saya mempelajari kitab juga saya sendiri juga, nanti saya bukakan di belakang. Kita tidak perlu berdebat nanti kalau menghadapi Nasrani, itu caranya. Akhirnya semua manusia anak Adam pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, dan Allah paling sayang dan senang dengan orang yang berdosa, yang bertaubat. Dan bertobat nggak pernah nunggu kita mati. Mati nggak pernah nunggu kita bertobat, mati kapan aja. Jadi cepat-cepat bertobat sebelum mati. Di sini saya kasih titik-titik paling bawah karena cita-cita dan harapan yang terbaik hari ini saya mempelajari dari banyaknya mualaf dan kaum muslim. Ternyata tidak ada harapan dan cita-cita yang lebih baik bagi seorang manusia daripada dicintai Allah dan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Ketika dicintai Allah, saya bawa seseorang yang pasti dicintai Allah, dia hafiz Quran, baru nikah. Dulu sering nangis. Jadi kalau dia sholat, karena di masjid dia nggak tahu saya dengerin. Saya foto, saya video, dia nggak tahu. Saya kenal kita sebulan baru kenal sih, sebulan lebih sudah didik sekitar 5 mualaf ada, lebih ya. Udah ikut saya, kita setiap hari masuk orang ke Islam. Masih setiap hari orang masuk Islam. Dia saksinya dan dia nggak bisa bohong gitu. Dan dia yang ngajarin. Dan ketika kita dicintai Allah, nggak ada yang ditolak, nggak ada permintaan yang ditolak. Mas Dendi itu nangis dulu. Apa iya saya bisa ya Allah punya istri yang melihat? Karena biasa buta sama buta kabinnya. Istrinya masih umur 16 tahun. Mualaf. Yang minta istrinya, saya pusing. Mintanya ke saya mau nikahnya sama dia. Karena saya ngajarin hafiz Qurannya begini, dia belajar lagi. Besoknya bilang, saya mau nikah. Ya, saya tanya, Mas Dendi, antum mau nikah nggak sih? Yang mau anak umur 16 tahun, umurnya 28. Ya terus kemarin saya jalankan syariat dan kita memang harus ke KUA sebagai mencatat nikah itu karena Allah. Nikah di hadapan Allah, KUA bukan menikahkan, mencatat saja. Jadi udah nikah alhamdulillah. Dan selanjutnya, kenapa perjalanan saya masuk Islam? Kebenaran ajaran agama bukan sama pemeluknya. Tunjukkan saya satu orang pemeluk agama yang nggak pernah bikin dosa dan salah, saya akan ikut agama itu. Tapi nggak ada, termasuk Muslim. Tapi pedomannya terletak pada kitab sucinya. Hukum terletak pada undang-undang dasarnya. Produk hukum terletak kebenarannya di undang-undangnya. Nah, agama terletak di kitab sucinya. Nah, jika seseorang itu ahli kitab, dia pasti tahu apa kesalahan itu. Dia tahu celahnya.
Dan ternyata sebenarnya bukan cuma Injil yang saya baca, yang lain juga. Tapi pedomannya adalah kitab suci tidak boleh ada kesalahan di dalamnya. Kitab suci yang benar adalah teruji keasliannya dan kebenarannya. Ciri-ciri kitab suci yang paling baik adalah kitab suci itu harus otentik, dijamin langsung oleh Tuhan. Masih ada bahasa aslinya. Injil dengan bahasa asli Aramik sudah tidak ada. Mereka mengeluarkan bahasa Ibrani, itu bukan aslinya. Dan itu namanya Codex Bible, kita ada. Harus ada bahasa aslinya sesuai dengan kondisi pertama. Seperti Taurat diturunkan itu masih ada kalau Taurat. Kitab suci yang masih ada sesuai kondisi awalnya. Dan mudah dihafal. Karena Allah pasti memberikan, Tuhan pasti memberikan kemudahan bagi umat yang menghafalkan wahyunya. Seorang ahli hukum pasti hafal kitab KUHP, undang-undang tebel itu, tapi nggak tahu berapa juz hafalnya, nggak tahu gitu. Terus umat yang yakinnya banyak kitab suci hafal di luar kepala. Ya maaf, saya tulis tidak mengandung pornografi karena di kitab saya yang lama ada itu. Tapi itu bukan dari Allah, tercampur manusia. Tidak ada kontradiksi, nanti saya tunjukkan. Dan relevan sepanjang zaman. Dan ternyata ciri-ciri itu hanya ada di Al-Quran. Bahkan saya pernah dulu iseng gitu, sebelum masuk Islam saya pelajarin, saya baca, saya coba nulis seperti puisi sebenarnya kalau Al-Quran itu. Dan gak bakal bisa, tidak akan bisa. Allah tantangin orang, Allah menantang seseorang kan. Al-Quran berkata, Al-Baqarah 2 apa mas? Al-Baqarah 2 gimana? Tidak ada keraguan. Dzalika kitabul la raiba fihi. Jadi tidak ada keraguan pada Al-Quran petunjuk bagi mereka bertakwa. Saya bilang nggak mungkin ini. Saya cari salahnya, nggak ada. Bahkan di situ ada yang belum terjadi, ada banyak di Al-Quran. Nah, ini tantangan Allah. Jadi sebenarnya kalau seorang Muslim yang benar-benar membaca Al-Quran mulai setiap hari, saya percaya hidupnya damai. Apa kurang banyak salahnya orang sebelah saya ini? Apa kekurangannya? Banyak. Cari uang nggak bisa, cari istri nggak bisa, hidupnya belum terjamin. Allah jamin nggak sekarang? Saya nggak pernah ada kekurangan. Dan banyak yang sangat seperti ini. Nggak satu dua. Seseorang yang sungguh-sungguh dengan kitab sucinya, Allah jaga dia dan hatinya damai. Itu kuncinya. Ini isinya. Dan ada satu doa yang bisa diucapkan dalam keadaan sakratul maut. Ini saya tarik ke bawah. Apa doa apa Pak? Ketika kita mau mati, seluruh tubuh tegang, nggak bisa gerak. Bahkan ini nggak bisa gerak. Raham. Ngomong Allahu Akbar nggak mungkin bisa, karena itu butuh bergerak. Dari sekitar 6.800 bahasa di dunia, hanya ada satu doa yang singkat dan bisa diucapkan dalam kondisi orang mati itu. Giginya kalau mati sakit giginya gini. Kalau mati kaget terbuka giginya, tapi bibir nggak boleh bergerak. Doanya cuma satu Pak. Coba perhatikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jelas. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya dan sepenuh jiwanya dan pikirannya, katanya Allah jamin dengan surga. Nah, terus saya berpikir, kenapa kalau murtadin keluar dari Islam nikmat hidupnya, nikmat. Bahkan orang Islam sendiri yang tidak keluar dari Islam tapi dia meninggalkan sholat, dia melawan Allah, nikmat hidupnya. Saya banyak kenal pejabat yang dulu, saya sekarang udah nggak main, saya nggak ada yang mau kenal aja sekarang kayaknya gitu. Istirahat serupanya, betul kata Allah, istirahat, dikasih nikmat. Minta motor dikasih mobil, minta mobil kijang dikasih mobil mewah, minta ini, akhirnya lupa beribadah. Dengan tanpa Islam, saya dan Anda tanpa Islam, Allah tidak butuh kita. Islam pasti menang. Tapi tanpa Islam, Anda dan saya pasti tersesat. Dan alhamdulillah saya pelajari kenapa mualaf banyak dijatuhi jalimi. Ya, saya masuk Islam 28 Februari 2013, 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah bulan ini aja 100 lebih Mas ya. Bulan kemarin udah ribuan Pak yang masuk Islam. Bukan karena saya tapi karena Allah. Dan selalu saya tanya, kamu kalau masuk Islam pasti langsung susah hidup kamu. Pasti kamu akan ditinggal orang tua. Orang tuanya marah kalau anaknya tiba-tiba masuk Islam, itu udah pasti, wajar. Dan akan ada pendidikan yang di luar batas.
yang kita nggak bisa tahu mereka melakukan apa karena kalap, dan mereka mau semua masuk Islam. Hari ini di shelter kita dari rumah singgah saya ada 3. Hari ini 12 orang mualaf ahwat dalam 2 bulan ini diusir. Yang sudah beres kemarin anak seorang kolonel, saya buka namanya Kolonel Irfan Sutanto, dinas di TNI Angkatan Darat Cilangkap. Setiap hari saya didatangi 2 mobil mas ya, rumah saya dan masjid. Saya pakai mobil Masjid Darussalam, didatangi 2 mobil tentara. Dan saya bilang, bapaknya yang suruh ketemu saya, bukan kamu anak buahnya. Karena anaknya jelas dipukulin dan mau dibunuh. Ada rekaman suaranya saya sama bapaknya. Kalau saya ingin anak saya mati karena dia masih percaya Yesus. Dan Mas Dedi saya minta doain, kita ajari sholat, kita ajari duha, tahajud. 2 minggu kemudian bapaknya nangis, 2 minggu kemudian ibunya nangis, datang ketemu saya di masjid, minta anaknya pulang, dan janji anaknya boleh tetap berislam dan berhijab. Sampai sekarang alhamdulillah anaknya udah di rumahnya. Itu kunci masuk Islam. Bukan pejabat yang nolong saya nggak perlu lapor polisi, saya nggak perlu minta tolong orang, kamu juga nggak perlu. Tapi kita buktikan yang kita sembah ini Allah atau bukan. Kita buktikan, jangan minta tolong orang. Dan dia doa nangis setiap hari, dia puasa, ibunya nangis, kita ikut nangis, saya pasti pengen nangis. Tapi itu buktinya bahwa Allah yang kita sembah bukan patung. Karena patung itu punya kuasa. Kenapa tadi saya sembuh sakit? Saya sakit tadi, videonya saya sembuh ya. Masih bunyi kaki saya ini, kalau digerakin masih bunyi. Masih. Itu namanya sugesti, Pak. Ketika Firaun mengaku sebagai raja, Allah suruh Nabi Musa dan Harun menasihati dengan baik, dengan lembut. Itu dakwah harus lembut. Apa yang dilakukan oleh penyihir Firaun? Lempar tongkat jadi ular, berarti mereka bisa sihir. Musa melempar, tongkatnya dimakan, sampai akhirnya penyihir itu semua bertauhid dan dibunuh sama Firaun. Kuncinya adalah, iya, di Kristen bisa menyembuhkan orang. Justru di Islam nggak boleh menyembuhkan orang. Saya nggak setuju dengan yang di TV itu, yang ini, yang itu, nyembuhin ini, nyembuhin itu. Ada lagi kurang kerjaan, orang nggak baik, orang sehat-sehat dimasukin jin, udah diusir jinnya. Itu yang bikin malu Islam. Betapa banyak pondok pesantren dan orang ngaku kiai tapi seperti itu. Kembali ke tadi, kenapa Kristen bisa? Jelas bisa, Pak. Bukankah itu tempatnya orang tersesat? Bukankah orang-orang itu sudah tersesat, termasuk saya dulu? Bagaimana jin tidak bersekutu dengan kita? Bagaimana jin tidak memudahkan kita? Akhirnya ya sia-sia semua. Dan alhamdulillah Allah sayang sama saya diberi hidayah. Saya berpikir, berdialog dengan beberapa orang. Yang paling berjasa sama itu sebenarnya namanya Muhammad Haji Salehuddin II. Jadi di Indonesia ini saya tahu ada 3 kerajaan yang saya kenal semua. Di Solo itu Pakualaman, di Jogja itu Hamengkubuwono, di Kutai. Nah, hanya di Kutai inilah kerajaan yang seluruh rajanya mulai dulu sampai sekarang nama depannya Muhammad. Saya nggak pernah dengar Muhammad Hamengkubuwono, nggak pernah dengar. Muhammad Pakualaman nggak pernah dengar. Tapi Muhammad ada di sana, namanya di depan itu nama kejayaan Islam. Dan beliau sangat menguasai kristologi. Hari ini umurnya 98 tahun. Kalau bicara Adam sama dia, dari situ mulai saya belajar. Nah, ini pertanyaan yang diajukan waktu itu, dan itu betul. Di Injil saya disebutkan yang naik ke surga itu cuma Yesus, tapi Injil saya bilang enggak. Di satu sisi dia bilang iya, di sisi lain bilang enggak. Di Injil saya babi haram dimakan. Yang bilang Injil ada ayat 1, 2, 3. Nanti kalau mau saya ada nulis tentang ini di http://bit.do/hipmi HIPMMI. Itu ada di situ semua. Nah, intinya seperti itu tadi. Dan itulah bukti kebenaran surah Ali Imran, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang benar dengan yang batil, dan mengapa kamu menyembuhkan yang benar padahal kamu mengetahuinya.
Betul Pak, memang mereka tahu. Dan perbedaan yang paling mutlak lagi dalam Islam ini tidak terdapat di agama manapun. Ketika kita sholat satu shaf tidak terbeda-bedakan. Pak Patrialis kalau terlambat ya di belakang shafnya, nggak mungkin oh dia atasan kita di depan. Islam tidak membedakan, dan Islam nggak pernah saya duduk di depan begini ngomong atau kita bareng-bareng tanya kamu ada cinanya ya, shafnya belakang gitu. Nggak ada. Islam sehari 5 kali mengajarkan ke saya persatuan, persaudaraan, 5 kali sehari, mencintai Allah. Banyak hal yang kalau kita ambil ibrohnya suatu banyak sekali, dan itulah Islam. Nah, akhirnya perjalanan saya seperti itu tadi videonya. Ketika saya memutuskan Islam, banyak yang saya harus, alhamdulillah, cara Allah mencuci saya. Saya kehilangan banyak hal, tapi nggak perlu saya sebutkan. Biarlah ketika masuk Islam saya tidak dianggap tidak berbuat apa-apa, dan semua saudara saya yang Islam yang di sini atau di luar sana semua lebih baik dari saya. Seperti itu lebih kurang perjalanan saya masuk Islam. Dan kami membuat yang namanya Mualaf Center Indonesia. Kenapa? Karena keprihatinan kami banyak sekali Pak di masjid-masjid itu orang masuk Islam. Bapak sering tahu ada orang masuk Islam, termasuk di Istiqlal, mohon maaf, yang sekarang ini saya entah mengapa dipersulit untuk masuk Islam. Harus ada surat pengantar RT, RW, KK, dan harus warga Jakarta. Kalau dia bukan orang Jakarta dia nggak bisa ada di Istiqlal, dan nggak bisa hari Minggu, harus hari kerja. Banyak orang masuk Islam tidak diajari sholat, betul ya? Habis ada di foto, dimasukin ke media sosial, kita seneng, tanpa kita sadar kita sedang menghancurkan Islam dari dalam. Kenapa? Ini kan janji Allah. Jika engkau murtad, maka Allah mendatangkan suatu kaum yang mencintai Allah, Allah mencintai dia, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka dan tidak takut dicela orang mencela. Insya Allah mualaf itu pasti seperti itu Pak. 11 mualaf perempuan yang diusir semuanya sarjana. Seluruh mualaf yang masuk Islam nggak ada yang SMA pendidikannya Pak. Saya punya database-nya, saya punya listnya, saya punya nomor teleponnya. Saya sering adakan pertemuan dengan mereka. Sebulan sekali kami pasti silaturahim. Selama ini lupa, padahal penerima asnaf itu mualaf. Asnaf sedekah nggak harus uang, dikasih ke mereka ilmu. Saya masuk Islam, saya baru bisa baca Quran setahun belakangan Pak. Ketika saya ngaku saya nggak ada yang ngajarin baca Al-Quran. Ketika saya ngaku saya mau les, tapi gurunya sekali datang 200.000, saya keberatan. 6 juta dong sebulan. Nah, akhirnya kita bikinlah Mualaf Center Indonesia. Mualaf Center Indonesia dengan bantuan muslim dari lahir dan bantuan orang-orang seperti Mas Dendi. Dia buta, 4 tahun yang lalu dia jadi buta, kehilangan 2 matanya. Dia sempat nangis, sempat kecewa, tapi dia yakin Al-Quran itu obat. Dia baca setiap hari, dia dengar, bukan baca, dia dengar, dia hafalkan, dan alhamdulillah dia amalkan. Dia tahu artinya dan dia ajarkan. Seluruh orang 10 udah ada belum ngajarin Mas bulan ini, lebih kurang 10 orang yang Mas Dendi ajari. Setiap dia sholat pahalanya ke Mas Dendi. Ketika kita ngajarin orang Al-Fatihah aja dan kasih tahu artinya dan dia lakukan, kita mati dulu, pahalanya terus jalan. Ketika ngajarin alif, ba, ta, sa, pahalanya ngalir. Kenapa harus bayar? Kenapa harus bayar itu jadi satu? Dan kenapa nggak pernah ada pembinaan? Narapidana dibina, mualaf tidak. Nah itu yang kita, tapi jangan dibuka keluar. Ini antar kita aja. Mari kita janji ke diri sendiri. Saudari tadi duduk di sini, Allah melihat dan mendengar, tahu niat kita, tahu isi hati kita. Insya Allah kami di sini karena Allah. Nah, antum semua juga di sini karena Allah. Jadi benar kan? Islam, iman, ihsan. Sekarang juga Allah sedang mendengar dan Allah sedang melihat dan mencatat, tahu isi hati kita. Saya cuma bisa menghimbau dan mengajak, mari, Bapak Ibu, mati bisa kapan aja. Yuk kita janji kepada Allah bahwa ya Allah, saya mau jadi manusia yang lebih baik. Saya masuk Islam bukan ingin jadi lebih baik dari orang lain. Mas Dendi jadi hafiz Quran juga bukan ingin lebih baik dari orang lain.
Yang kita cari pahala dari Allah, dan kita ingin jadi manusia lebih baik dari hari yang kemarin. Saya ingin lebih baik dari diri saya yang kemarin, hari demi hari, sampai mudah-mudahan, saya juga nggak tahu, Mas Dendi juga nggak tahu, kita semua juga nggak tahu amal kita mana yang diterima. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam husnul khotimah. Allahumma khtimna nabil islami waqtim bil nami waqtil bil husnul khotimati kan. Ya Allah, terima kasih telah masukkan saya dalam Islam, dan jagalah iman kami dan matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kami. Ada satu yang saya ingin sampaikan, mohon didoakan. Ada satu masjid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu masjid yang akan ditutup, dijadikan SMA Negeri 2. Ini masjid kami. Saya cuma minta doanya. Masjid di kota wisata ini hanya ada satu, namanya Darussalam, kalau yang pernah ke sana. Masjid ini Fasum. Fasum itu perumahan harusnya kasih masjid, kuburan, gereja juga silahkan kalau dia mau. Pokoknya Fasum. Masjid ini tidak pernah diberikan izin pinjam pakainya kepada kita. Yang membangun umat Islam sebelum saya masuk Islam udah bangun ini. Tahun 2000 masjid ini dibangun. Dokumennya saya bawa. Ini dokumennya, ada surat dari Sekda. Masjid itu harus dibongkar, dijadikan SMA Negeri 2 Gunung Putri. Bukan dibongkar tapi dialihfungsikan sebagai SMA Negeri 2 Gunung Putri. Dan sampai hari ini tidak diturunkan pinjam pakainya oleh Bupati Bogor. Gitu. Ada surat dari Kemenak sudah, Badan Wakaf sudah, dari MUI sudah, harusnya itu diwakaf. Tapi saya nggak ngerti hukum, belum ngerti, saya baru mau konsultasi. Dari surat wakafnya, undang-undangnya bunyi bahwa terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangun masjid, mushola, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nasir. Dan dia bilang nggak ada mekanismenya. Surat dari Sekda adalah dikasih waktu sampai bulan berapa ya ini? Dari Sekda suratnya bahwa ditetapkan sebagai sekolah SMA Negeri 2 Gunung Putri. Jarak Gunung Putri sama kota wisata itu 1 jam lebih, Pak. Tapi di sana ada 19 gereja. Ini saya dokumentasi. Yang semuanya tanpa izin. Mereka bilang saya bangun mall. Mall ini jadi gereja, ini mallnya. Dan sekolah. Berubah izinnya. Ini gerejanya kecil-kecil. Ini gereja, ini satu ini 9. Dan alhamdulillah kami kemarin berhasil menggagalkan sunatan massal. Dan itu adalah salah satu cara yang dilakukan kaum Nasrani. Nama Facebook saya Hani Kristianto. Mudah-mudahan doakan jangan sampai ini jadi ujub, ria, sumah atau ain. Karena followernya banyak yang maki-maki, mohon jangan dibalas. Kalau ada yang main Facebook, ada orang maki-maki kita, diamkan. Diamnya kita jauh lebih menyakitkan daripada kita jawab. Dan ketika kita jawab justru menimbulkan perdebatan dan membuat orang menghina Rasulullah Muhammad SAW, menghina agama kita. Diamkan saja. Ini yang saya bilang saya gagalkan. Kami ya, Allah yang gagalkan. Dia bikin sunatan massal. Dia punya daftar listnya 105 anak muslim yang harus disunat. Alamatnya, namanya, sekolahnya, umurnya. Dan alhamdulillah kita kirim bersurat ke mereka. Saya cuma pakai dasar Injil. Bukankah kalau disunat berarti Yesus sudah tidak berakhir lagi? Itu bunyi 1 Korintus dan Galatia. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi kalau mereka sunat, mereka udah bukan Tuhannya Yesus. Itu artinya. Jadi saya kirim surat ke dia. Ini surat dari gerejanya.
kami akan membuat sunatan massal di kelurahan. Jadi kita kirim surat resmi yayasan dan alhamdulillah Allah tolong kita dibatalkan sama dia. Itu salah satu koordinasi terjadi di sana Pak. Belum lagi hari ke hari, dari pintu ke pintu mereka ketok pintu, dari klaster ke klaster. Satu masjid dikepung 19 gereja. 19 gereja dan masjid ini terancam ditutup. Entah kenapa saya udah berusaha dengan cara yang baik, pengen ketemu dan saya pengen ajukan, karena di situ kita akan dirikan Islamic Center. Kalau perlu kita beli tanah itu, insya Allah, walaupun nanti uangnya Allah sediakan. Karena itu fasum. Gereja 19 boleh, kenapa masjid satu nggak boleh? Kami butuh untuk pendidikan, tahfiz Quran, kesehatan. Di masjid ini Pak, di masjid ini berobat gratis. Di masjid ini melahirkan gratis. Di masjid ini sekolah gratis. Di masjid ini modal kerja gratis. Di masjid ini sakit gratis, ambulan gratis, jenazah gratis. Khusus yang tidak mampu. Apapun yang Anda butuhkan, insya Allah Allah akan berikan di sini. Dan Allah akan cukupkan. Dananya nggak banyak. Dana lebaran kemarin saya pegang keuangannya, saya tahu cuman nggak sampai 2. Tapi Allah selalu tambah, kalau ada perlu selalu Allah kirim. Dan ini satu-satunya tempat penyebaran tauhid di daerah Cilengsi, Ciangsana, Cibubur. Kalau mau tahu jumlah gereja di sana sekarang komposisinya 40 Muslim, 60 non Muslim. Sudah berbalik. Dari dimulai dari Jatiwarna menyebar ke Jati Asih, menyebar ke sini. Kalau Jatiwarna 20% Muslim, 80% non Muslim plus murtadin. Di sana ada kredit union meminjamkan uang tanpa bunga. Seperti itu. Jadi ini penutupnya, saya mohon didoakan. Saya nggak ngerti hukumnya, saya mau konsultasi nanti. Tapi masjid ini memang banyak tidak disukai oleh mereka. Dan yang bergerak mualaf center. Karena mualaf ini akan turun membentengi bukan dengan cara berantem, bukan. Kita tanya, kamu kalau masuk begini ke rumah saya, salah nggak melanggar hukum nggak? Saya Islam. Enggak, cuma mau ngobrol gitu. Nanti diarahin. Nah, kalau mualaf insya Allah bisa menjawab mereka. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah sendiri yang bicara kepada kita semua. Allah sendiri yang menyampaikan ke hati kita masing-masing. Allah sendiri memberi taufik dan hidayah ke kita masing-masing. Karena masing-masing orang berbeda visi dan misinya, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap menjadi seorang yang dicintai Allah dan disayangi Allah. Jadi terakhir saya tutup dengan tadi, mari saya ulangi, yuk kita janji ke diri kita sendiri kepada Allah. Setiap saat kita bisa mati. Setiap saat kita mati, pasti. Dan Indonesia ini kekurangan kepercayaan publik terhadap seorang pejabat publik, pejabat muslim atau pegawai muslim. Di mata orang gereja, di mata mereka sedikit katanya kalau muslim itu yang jujur. Bahkan Ahok sekarang gadang-gadang, bahkan yang miris muslim sendiri belain Ahok. Saya nggak bermain dengan ras, tapi agama buat saya segala-galanya. Saya yakin banyak orang muslim yang lebih pantas dari Ahok, dan itu orang Indonesia. Dan kan cuma Ahok, yang lain juga. Sudah sepantasnya Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia sendiri. Sudah sepantasnya kemerdekaan itu milik bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu milik pribumi, bukan milik pendatang. Saya termasuk pendatang. Bapak saya pribumi Jawa, bapak tradisi kenal, ibu saya Cina. Tapi tetap pendatang dan saya nggak pengen jadi pemimpin. Letakkan segala sesuatu pada porsinya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Gelas ya di meja makan, buku ya di lemari buku. Bukan gelas ditaruh di lemari buku. Berarti bukan pribumi jangan jadi pemimpin, tapi jadilah penasehat, jadilah pendukung pembangunan, jadilah pendukung kemerdekaan. Nah, dan yang paling penting, yuk turut firman Allah. Allah sendiri menyuruh kita melarang memimpin, mau dipimpin oleh orang yang bukan muslim. Terbukti daerah Cibubur, terbukti daerah Jatiwarna dikuasai, padahal pemimpin daerahnya muslim, tapi dikuasai pos-posnya oleh non-muslim. Akhirnya seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah juga bicara dengan kita. Mudah-mudahan kita semua mau menjadi yang terbaik untuk Allah, menghidupkan syariat Allah. Apalagi MK, kan MK ini penting banget Pak ya gitu.
Yang penting justru di bawah, Pak. Seorang pemimpin kalau nggak ada bapak-bapak nggak bisa jalan dia. Jadi yang penting di bawah. Ya kita jadi MK-nya Allah, hidupkan syariat Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Dan mudah-mudahan mau berjanji, mau sungguh-sungguh untuk Allah. Mohon dukung dalam doa perjuangan kami. Itu sudah cukup, lebih dari cukup. Karena senjata kita kaum muslimin doa. Demikian, saya terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ini sebagai silaturahim, manfaatnya juga dipanjangkan usia, dipanjangkan rezeki, diampuni dosa insya Allah. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita semua bisa bertemu di jannah Allah. Karena saya sudah hilang semua saudara saya. Keluarga saya punya bank ekonomi, yang punya Sritek, itu keluarga saya. Bapak harus hafal keluarga saya siapa. Dan akhirnya saya nggak diakui oleh keluarga saya karena hanya saya masuk Islam. Nah, kenapa saya bahagia di sini? Karena bapak-bapak semua saudara saya sampai jannah. Yang katanya kalau satu hari saya masuk neraka, bapak-bapak di surga, bapak-bapak bisa bilang itu si Hani mualaf itu pernah berjuang di jalan Allah. Dan mudah-mudahan Allah ampuni saya dan masukkan saya dengan rahmatnya ke jannahnya. Syafaat sama muslim, mudah-mudahan semua ini bisa kita ambil ibrohnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.